ketakwaan kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir fi kulli umurna wa la tu'assir. Allahumma inna nas'aluka khairan ma fi hadzal yaum wa ma ba'daha. Wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa ma ba'daha. Allahumma inna na'udzubika minal kasali. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi subuh ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita dengan kenikmatan yang sangat amat banyak, kenikmatan yang tidak mungkin bisa hitung, dan terutama kenikmatan hidayatul iman. Dengan kenikmatan hidayah iman, hidup ini akan menjadi berarti, dan itu tidak peduli jumlah harta yang dimiliki, jabatan dan sebagainya. Demikian sebaliknya, sebanyak apapun harta, setinggi apapun jabatan, tanpa disertai hidayah iman, maka semuanya tidak berarti sama sekali. Orang yang punya harta yang banyak dunia tanpa hidayah iman, di dunia saja tidak dia nikmati semuanya. Berapa yang bisa dia nikmati dari harta yang dimiliki? Apalagi di akhirat nanti. Tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Tidak akan terbawa. Apapun yang kita terima dari Allah, maka akan terbawa ke alam barzah, terbawa ke alam akhirat dengan hidayah iman. Hari ini saya hormati, kita coba untuk mengingat surat yang minimal bagi orang yang malas 17 kali dibaca. Yang malas itu berarti surat wajib dok ya. Surat wajib itu kan dalam keadaan mukim 17 rakaat, dan pasti membaca Fatihah juga 17 rakaat. Bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat? Salah satu yang harus ada, walaupun tidak dijamin itu bisa khusyuk, adalah memahami bukan hanya tarjamah,
tapi tafsir dari ayat-ayat yang kita baca di dalam sholat. Tarjamah itu translate per kata dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, ke bahasa Jawa, dan sebagainya. Tafsir itu penjelasan detail, baik itu per ayat, bahkan bisa menjelaskan per huruf. Jadi kalau di Quran ada kata wow, itu bisa dijelaskan secara tafsir panjang lebar. Bahkan ada disertasi dari Al-Azhar Mesir itu, satu disertasi hanya membahas makna wow dalam Al-Quran. Begitu banyak, tergantung konteks dari ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Fatihah merupakan rukun di dalam sholat. Rukun itu kalau ditinggal sholatnya tidak sah. Maka tidak ada sholat atau tidak sah sholatnya tatkala tidak membaca Fatihah. Syarat dan rukun. Syarat itu dipenuhi sebelum melaksanakan suatu pekerjaan. Syarat sholat dipenuhi sebelum sholat. Di antaranya apa? Suci. Suci dari hadas. Hadas besar, hadas kecil. Menghadap Ka'bah. Kiblat kita Ka'bah. Arah kita Ka'bah. Apa pas banget? Ya tidak mungkin. Ka'bah dengan masjid ini insya Allah besar masjid ini dari segi luas. Sehingga kalau imamnya persis menghadap Ka'bah, pasti yang ujung sana tidak persis. Karena kan arahnya sama dengan imam itu. Arah menghadapnya. Mungkin di sini pas banget katakanlah dengan Ka'bah. Yang pinggir sana pasti tidak, bang, itu lebih besar sini. Melencengnya di sini 1 meter bisa berakibat di sana tidak tepatnya puluhan kilometer atau mungkin ratusan kilometer. Arahnya yang kita lihat. Itu syarat. Kalau suatu tempat tidak tahu arah Ka'bahnya di mana, kiblatnya kemana, dan tidak ada yang ditanya, tidak ada petunjuk lain, maka bertanyalah ke dalam hati kita. Ini menurut perasaan kemana. Kalau ada petunjuk, misalkan ada masjid gitu, cetok. Ada orang yang ditanya. Atau yang tidak memungkinkan juga. Kita naik kendaraan bis dari Jakarta ke Semarang. Kan tidak mungkin tuh bis menghadap ke barat kalau dari sini kan. Ke timur itu. Mungkin kalau pas kita ke Jakarta bisa sholat di kendaraan menghadap ke Ka'bah. Tapi kalau ke timur kan tidak mungkin. Ya bisanya seperti itu. Itu syarat. Kalau rukun waktu sholat, takbiratul ihram itu rukun. Tidak sah sholatnya kalau tidak takbiratul ihram. Takbir yang membuat semua pekerjaan jadi haram selain yang dilakukan dalam sholat. Nah, kalau takbir yang lainnya tidak rukun. Takbir antara pembeda antara satu gerakan yang lain kecuali sami Allah liman hamidah. Tidak. Tapi takbiratul ihram awal itu rukun. Tidak takbiratul ihram dan belum sholat kan, karena sholat itu diawali dari takbir, itu rukun. Berdiri itu rukun, ruku itu rukun, i'tidal, dan semua harus tumaninah. Nah, Fatihah itu rukun, pasti dibaca.
hanya muncul khilafiyah, perbedaan pendapat tatkala jamaah. Apakah makmum jamaah yang bacaan imamnya dikeraskan? Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Nah, ini terjadi khilafiyah. Apakah makmum membaca Fatihah atau tidak? Ada sebagian yang mengatakan bahwa bacaan makmum, bacaan imam sudah mewakili bacaan imam, sehingga makmum tidak perlu membaca Fatihah. Ada pendapat lain harus baca Fatihah karena setelah hadisnya tidak ada sholat kecuali membaca Fatihah. Khilafnya ini akan terpelihara terus dari dulu sampai sekarang dan seterusnya, tidak usah dibingungkan. Yakinnya baca, yakinnya tidak. Jadi ini prinsip awalnya Fatihah itu wajib dibaca pada setiap sholat. Makanya baca Quran minimal Fatihah harus hafal, kan minimal. Maksimalnya 30 juz hafal. Ya minimalnya Fatihah hafal. Dan Fatihah itu rahasia Quran. Jadi kalau lihat sistematika Quran, ini ditiru oleh sistematika skripsi, tesis, sertasi. Kan ada abstrak dari disertasi di awal itu. Kan Fatihah itu abstrak dari Al-Quran. Dan intisari Quran Fatihah juga ada di satu ayat, yaitu ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fatihah itu merupakan gambaran global dari Al-Quran. Bahasa ulang pelihan itu abstrak. Kalian saya hormati. Nah, mari kita coba mengkaji ayat per ayat. Sekarang terbitnya itu jam 5.16 kalau tidak salah. Karena sekarang kan subuhnya kasih. Kalau subuhnya 4:30, bangun 4:30 bisa leluasa sholat tahajudnya. Sekarang bangun 4:30 ya kumanannya tidak leluasa. Ya masih kumanan tapi tidak leluasa bangun 3:30 itu. Harus dipaksa jam 3 paling telat baru leluasa di dalam tahajud. Lebih longgar lagi ya lebih kasih. Nah, ada ta'uz biasanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu bukan bagian Fatihah. Tapi di dalam sholat disunahkan dibaca pada rakaat pertama setelah doa iftitah. Saya baca Fatihah. Dan disirkan. Pada sholat apapun ta'uznya dipelankan. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim sunnah, tidak wajib, tidak rukun. Karena bukan bagian dari Fatihah. Setelah membaca doa iftitah, sebelum baca Fatihah, membaca ta'awudz dulu pada setiap sholat. Berarti pada rakaat pertama. Nah, jangan dihilangkan eman-eman. Kenapa? Loh, kita penting itu. Kita ini kalau nggak dibantu Allah, kalah sama setan. Kalau nggak dibantu Allah. Hanya dengan bantuan Allah kita bisa memerangi setan, bisa mengalahkan setan. Mau tidur aja susah, pengennya nonton. Sehingga akibatnya mau bangun ada alasan yang dibilang oleh setan. Tadi malam kan tidurnya kemalaman, padahal
kemalaman itu bukan karena apa-apa, hanya karena nonton aja. Jadi susah. Ta'awudz itu penting. Kenapa? Ini adalah kepasrahan diri kita kepada Allah, bahwa kita mohon pertolongan. Kenapa? Sebelum roh kita meninggalkan jasad kita, setan 24 jam akan selalu menggoda kita. 24 jam. Ya, tatkala seorang itu sakaratul maut, itu dikeroyok oleh setan. Dan komando bos setan di sana. Godalah terus orang ini, atau kalian tidak akan bisa menggoda lagi selamanya, kan sudah meninggal. Jadi tidak akan dilepaskan. Bahkan ada setan yang mengikuti diri kita 24 jam, disebut korin. 24 jam dalam hati kita. Semua manusia punya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau juga ya Rasulullah ada setannya? Iya, setiap jin setan yang masuk dalam tubuhku masuk Islam. Nah, tapi kalau kitanya yang ikut setan. Tatkala kita lupa pada Allah, maka setan yang ada menjadi kita sebut korin itu menjadi besar. Tatkala zikir sama Allah menjadi kecil. Ini orang yang marah itu kan, mana ada orang marah itu zikir, maka setannya besar, diliknya angel. Jadi ta'awudz itu bukan rukun sholat, tapi sunnah dibaca pada rakaat pertama, letaknya pada saat setelah doa iftitah sebelum baca Fatihah. Sehingga tatkala sebuah sholat tidak ada doa iftitah, ya tidak ada ta'awudznya. Kapan? Waktu masbuk. Maka ngikut imam. Masbuk itu makmum yang ketinggalan imam. Otomatis kan tidak akan baca Fatihah karena sudah lewat. Fatihah letaknya kan setelah takbiratul ihram pada rakaat pertama. Saya hormati, ayat pertama dari Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sebenarnya ada huruf alif setelah ba. Bismillah. Nah, tapi alifnya dihilangkan yang tidak merubah mana. Kata Bismillah itu adalah doa. Rasulullah memerintahkan, walaupun tidak wajib, memerintahkan membaca basmalah pada setiap pekerjaan. Maka tatkala sebuah pekerjaan tidak baca basmalah, terputus. Terputus itu bisa terputus barokahnya, bisa terputus amalnya, wallahu alam. Bacalah basmalah. Artinya basmalah apa? Mohon pada Allah pertolongan. Dengan namamu ya Allah, saya mulai pekerjaan ini. Nah, diminta pertolongan. Dengan namamu kami mohon pertolongan memulai pekerjaan ini. Nah, kalau secara terjemahan, dengan ismi itu nama, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi tatkala kita memulai sebuah pekerjaan, berangkat dari rumah ke sini, Bismillahirrahmanirrahim, di sana menunjukkan saya mohon pertolonganmu ya Allah. Tersebut namanya yang Rahman Rahim. Jadi dari awal waktu mengerjakan pekerjaan apapun, maka kita sudah mengatakan la haula wala quwata illa billah. Saya tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Hanya dengan pertolonganmu saya bisa menyelesaikan pekerjaan. Tanpa pertolonganmu tidak ada. Jadi itu Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa sebelum mengerjakan apapun. Dan termasuk kerjaan yang rutin, yang sederhana. Rasulullah menjelaskan, berdoalah walau masalah tali sandal, tali sepatu. Betapa mudahnya kita nalikan tali sepatu. Berdoalah kata Rasulullah.
walaupun hanya masalah tali sepatu. Di Bismillahirrahmanirrahim itu doa bahwa dari awal kita sudah merasa bahwa tidak akan mampu bisa mengerjakan pekerjaan yang akan saya kerjakan ini tanpa pertolongan-Mu, sehingga butuh ya Allah. Tiap hari kita datang ke masjid ini, tiap hari ngelewati jalan itu, tapi tetap butuh pertolongan-Mu. Tanpa pertolongan-Mu tidak mungkin kita berada di masjid ini. Waktu makan Bismillahirrahmanirrahim, tanpa pertolongan-Mu ya Allah, saya tidak bisa makan dengan betul. Semuanya. Maka tatkala mau tidur pun Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan pertolongan-Mu saya bisa tidur dengan nyenyak. Nah, nanti pada saatnya bisa bangun dengan tepat juga. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah dari awal. Bahwa kita tidak akan mungkin bisa mengerjakan suatu pekerjaan walaupun pekerjaan itu rutin dikerjakan dan nampak sederhana. Ya kalau Pak Anwar dari sini kan Pak Agus dekat banget. Apa susah ya? Tapi butuh pertolongan-Mu. Bisa macam-macam terjadi. Saya tatkala kita ada ke sini, ya saya karena Pak, karena pertolongan Allah. Bukan karena saya bisa, bukan karena saya hebat. Kita ada di masjid ini, bisa sholat jamaah subuh, bisa langsung ngaji, walaupun hanya beberapa saat ngaji, tidak lama-lama. Karena ngaji itu tidak boleh kesel. Tidak ada istilah kesel dalam ngaji mestinya. Caranya gimana supaya tidak kesal? Saurungi keseleren. Nah, jadi Joko Suwen maksudnya ngaji. Tapi sering. Jangan terlalu lama, tapi sering. Supaya tidak jenuh. Tidak jenuh. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai pekerjaan ini, perbuatan ini dengan pertolongan-Mu ya Allah yang punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, setiap pekerjaan jangan lupa. Bahkan tatkala makan lupa. Saking terburu-burunya lapar atau bagaimana penyebabnya lupa membaca basmalah, Rasul menjelaskan Bismillahi awwalu wa akhiruhu. Kalau itu lupa, insya Allah sudah terbiasa. Maka tatkala kita sudah terbiasa baca basmalah, berarti ayat ini adalah yang paling sering dibaca di dalam kehidupan kita. Setiap mengerjakan basmalah. Terus pertanyaannya, bagaimana kalau pasang nomor bismillah pura? Nah, kalau ada keterangan, kalau ngibadah baca bismillah, kalau maksiat tidak baca basmalah, itu menunjukkan maksiat boleh, Pak. Mungkin tidak baca basmalah kan gitu. Jadi kalau ada keterangannya gini, kalau pekerjaan baik pakai bismillah, kalau pekerjaan maksiat tidak usah baca basmalah. Berarti yang tidak baik itu boleh dilakukan, mung ora itu baca basmalah. Nah, itu makanya tidak ada bahasan karena tidak ada pekerjaan maksiat. Kita memulai dengan basmalah, mohon pertolongan Pak Allah. Maka tatkala berakhir kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Ini klop. Pertama saya berdoa sama Allah untuk bisa mengerjakan pekerjaan yang saya hadapi ini dengan baik. Begitu sudah selesai, kembalikan dong sama Allah. Ini atas pertolongan Allah. Jangan di PDW. Ini kan karena aku biasa, karena aku hebatnya ada. Kembalikan sama Allah. Kita kalau pulang ke rumah setelah sampai dari sini aku tadi setelah mengerjakan sholat subuh,
apapun bentuk sholat subuhnya, artinya kehusuannya seperti apapun, ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Ini karena pertolongan Allah saya bisa seperti ini, maka semuanya milik Allah. Keberhasilan saya ini bukan karena saya bisa, bukan karena istimewa, tidak, karena Allah maringi pertolongan. Nah, dikira ada kata Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahman itu kasih sayang Allah yang diberikan pada semua makhluk. Dengan manusia, binatang, dapat Allah. Semua makhluk. Tapi Ar-Rahim hanya diberikan untuk orang yang beriman. Orang-orang kafir tidak bisa merasakan nikmatnya berada di masjid. Tapi bagi orang beriman, betah di masjid itu. Orang-orang munafik tidak mungkin pergi haji, bagi umroh dan merasa nyaman di dalam ibadah di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Tapi bagi orang beriman, rindu. Padahal datang ke sana itu kan ongkosnya mahal, di sana ya, di sini batal kamar mandinya dekat, nah, di sana batal kamar mandinya jauh, tapi tetap rindu ke sana. Itulah rahim Allah yang berikan kepada orang beriman. Jadi tidak harus nunggu sampai di akhirat. Rahim Allah diberikan, tapi hanya untuk orang beriman saja. Orang beriman hidup dengan keterbatasan merasa cukup. Itu rahim Allah. Tapi orang-orang kafir, orang munafik, orang syirik itu ukurannya apa? Keterbatasan. Oh, ini dia duit. Kalau udah punya uang ya nggak bisa kan. Artinya apa? Sudah sandarannya itu kepada selain Allah. Makanya disebut Ar-Rahman, Ar-Rahim. Inilah bingkai dari semua pekerjaan Allah Rahman Rahim. Nanti kita bahas lagi. Artinya apa di sini? Tatkala kita baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dari awal yakin Allah pasti nolong. Kenapa? Tidak mungkin Allah nggak nolong. Allah itu Rahman Rahim, yang disebut Rahman Rahim. Bingkai semua keputusan Allah Rahman Rahim. Tatkala kita senang Rahman Rahim Allah, tatkala kita sakit pun itu Rahman Rahim Allah. Sakit itu Rahman Rahim Allah. Bagi orang beriman, musibah, ujian dari Allah itu adalah batu loncatan untuk meningkatkan keimanan kita. Maka bagi orang beriman, tidak pernah mengatakan Allah keliru. Ini masalahnya kegedean nih, mestinya untuk orang lain. Saya itu berat sekali nih masalahnya. Orang itu tidak akan mengatakan seperti itu. Kenapa? Meyakini Allah pasti rak keliru. Apa yang kita terima, masalah apa yang kita alami itu karena Allah paham kita akan mampu. Tapi kan abot banget. Yang berat itu apa sih? Berat itu bukan masalahnya kegedean, tapi kitanya yang lemah. Nah, kitanya kuat kan bisa menjadi kuat, menjadi enteng itu masalah yang kita hadapi. Maka tatkala ada masalah, minta kekuatan Allah. Caranya gimana? Surat Hud ayat 52 itu, ya qaum istighfaru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Wahai kaumku, kata Nabi Hud alaihissalam, istighfar sama Allah dan tobat sama Allah. Nanti kalau sudah istighfar dan kembali ke kerajaan Allah, tobat, maka yursilis sama alaikum mitroro. Allah akan menurunkan air dari langit, hujan, keberkahan. Maka subur, makmur di dunia. Kemudian ditambah itu, wa yazidkum kuwatan ila quwwatikum, Allah nambah kekuatan di atas kekuatan punya Allah. Dari mana? Istighfar. Jadi kalau kita hidup itu perlu kekuatan. Kan tidak mungkin hidup nggak diuji. Subhanallah, ada hidup kok tidak punya masalah rom, itu tidak mungkin. Hanya kita suka
sawang sinawangan ya, wah enak uripe tanpa masalah. Itu menurut kita, menurut mereka mungkin masanya lebih gede, mau nggak nampak aja. Nah, ya wala nabluwannakum bisyai'im, Allah pasti uji kalian semua, kata Allah, bisyai'in, dengan apapun yang ada. Nah ini perlu kekuatan. Nah, maka berdoa kepada Allah, minta kasih sayang Allah itu setiap pekerjaan. Setiap pekerjaan. Pertanyaannya apa? Kalau sudah Bismillahirrahmanirrahim itu mesti sukses. Pasti sukses. Hanya suksesnya ukuran Allah. Jadi kalau ukuran kita berbeda karena kita hawa nafsu yang pakai. Di ekstrimnya tatkala seorang itu Bismillahirrahmanirrahim berangkat kuliah, kemudian atau ujian lah, apa dengan Bismillah terus bisa jawab ujiannya, belum tentu kan? Belum tentu. Apa kalau sudah Bismillah semua pekerjaan selesai? Sunatullahnya harus diikuti juga. Ya, kalau gagal gimana? Keadaan gagal. Bagi orang beriman tidak ada yang gagal. Karena kegagalan bagi orang beriman adalah keluar dari keimanan. Kegagalan bagi orang beriman itu tidak bisa ibadah. Tatkala orang bisa ibadah walaupun bisnisnya rugi, itu tidak gagal. Tatkala kita baca Al-Baqarah 150 tadi, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amal wa anfus. Itu kan ujian semuanya. Ujung ayatnya apa? Wa basyiris sabirin. Awal ayatnya, aku akan uji pasti kamu. Ujung ayat, wa basyiris sabirin. Bila kabar gembira pada orang yang sabar. Kenapa? Sabar istiqomah dengan ujian yang ada. Jadi kesuksesan kita bukan pada indikator saya dapat untung, dapat uang dan sebagainya. Tapi istiqomah di dalam beribadah, istiqomah dalam berjihad itu namanya berhasil, sukses. Kalau nggak gitu gagal ya. Si orang yang mendapatkan uang yang banyak, bisnisnya selalu untung, tapi dia menjadi syirik, dia pecundang. Bukan orang yang sukses, pecundang. Gagal total ya hidupnya. Karena dia dapatkan hartanya, tetapi suatu yang sangat berharga dan melebihi harga dunia, itu iman, lepas, rugi. Maka orang itu disebut zalim, menzalimi diri sendiri. Kenapa? Hal yang besar yaitu iman ditukar dengan hal yang kecil yaitu dunia. Dia menzalimi diri sendiri. Alhamdulillah, kata al menunjukkan semuanya. Al di sini menunjukkan semuanya. Semua puji, semua kesuksesan, semua keberhasilan lillah, milik Allah. Milik Allah, bukan milik kita. Kita sudah di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembalikan sama Allah. Saya ngawali pekerjaan ini dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Begitu sudah berhasil, ya Allah, bahasa dulu. Jawabannya matur nuwun ya Allah. Kembalikan sama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga ada sombong. Untuk apa sombong? Saya kesini hanya pertolongan Allah. Saya kembalikan sama Allah. Alhamdulillah. Semua milik Allah. Bukan milik kita. Kenapa? Rabbul alamin. Allah lah penentu. Rabbun itu pengatur, penentu, pencipta, pemberi rizki. Ini Rabbun. Yang dalam terjemahan, Rabbun dengan ilah itu diterjemahkan dengan kata yang sama, yaitu Tuhan. Padahal berbeda artinya. Makanya ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ilahun. Rabbul alamin. Alam itu dalam ilmu tauhid, selain Allah itu alam.
Berarti makhluk alam itu. Jadi kalau kita belajar ilmu tauhid, maka ada kata alam. Didefinisikan selain Allah disebut alam. Nah kita alam. Ikut pada ketentuan Allah. Tidak ada satu masalah sekecil apapun di dunia yang terjadi kecuali atas dasar izin Allah. Ya, hal yang besar aja sering sekali bukan izin Allah. Misalkan apa yang sering populer itu, orang yang mati bunuh diri, wah yang mati belum waktunya kan. Ya nek urung waktunya orang bakal mati. Caranya mati bunuh diri itu cara aja kan. Pada hakikatnya semua yang menemui ajal itu Rabbunnya Allah. Allah yang menentukan. Sudah saatnya. Nah, kita belum ya masih antri. Sampai kapan? Wallahu alam. Jadi nggak ada istilah hebat. Wah hebat. Jadi sombong itu bukan hanya masalah dunia. Ibadah aja akan menjadi bahan kesombongan untuk diri kita. Merasa paling hebat ibadahnya. Merasa paling sergap ibadahnya. Nah, itu bisa terjadi tuh. Lihat itu, wah sholat set, wah aku kan sergap. Merasa dirinya hebat. Padahal yang hebat tuh Allah. Kok kita bisa sholat karena pertolongan Allah? Kok kita bisa merasa hebat tuh gimana? Tidak ada yang merasa yang hebat selain Allah. Maka tatkala kita takbir waktu sholat, misalnya di takbiratul ihram, Allahu Akbar, mananya apa? Nah, Allah Maha Besar. Ada mana yang lain? Selain Allah kecil, Pak. Hanya Allah yang besar. Maka mesti idealnya nggak ada yang masuk pikiran selain ingat pada Allah waktu sholat. Mestinya gitu. Takbiratul ihram mengharapkan apa yang di luar sholat halal. Jadi ngomong apapun di dalam sholat haram kecuali bacaan sholat yang sudah Rasulullah tentukan. Berbuat apapun haram setelah takbiratul ihram kecuali yang sudah Allah tentukan lagi. Nah, ya alhamdulillah rabbil alamin, rabbul alamin. Allah yang atur segalanya, bukan kita. Siapapun orang itu sebesar apapun kekuasaannya, ini tidak akan pasti rabbul alamin, rabbun Allah. Maka ujungnya ayat ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita harus meyakini ketentuan Allah itu adalah bingkainya Rahman Rahim Allah. Jadi saya menjadi seperti ini, Bapak Ibu jadi seperti itu Rahman Rahim Allah. Rahman Rahim Allah. Jadi apapun yang kita dapatkan itu Rahman Rahim Allah. Maka harus bertimbang. Tatkala sudah alhamdulillah Allah sudah sholat. Bisa zikir alhamdulillah rabbil alamin. Bisa alhamdulillah rabbil alamin. Dua ayat inilah bismillah sama alhamdulillah merupakan ayat yang paling sering kita baca. Berapa kali kita nggak bisa ngitung kan? Setiap mengawali pekerjaan bismillahirrahmanirrahim. Berakhir alhamdulillah rabbil alamin. Yang paling itu. Dan tatkala itu terjadi, maka hidup kita akan bersama Allah terus. Kenapa? Ingat sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini zikir yang paling sering kita baca basmalah dengan hamdalah itu. Nah, hadisnya kan basahilah bibirmu dengan zikir sama Allah. Lah baca basmalah. Baca alhamdulillah itu ayat Allah, ayat Quran yang paling sering kita baca. Jangan lupa itu. Nggak ada orang hebat. Dan jangan merasa hebat karena memang tidak hebat. Seorang punya harta, punya kehebatannya karena Allah. Maksudnya alhamdulillah. Nah, yang sombong itu siapa? Contohnya Qarun. Qarun itu mengatakan harta yang saya dapatnya itu karena ilmu saya loh.
Surat ke-178 itu gitu. Qarun mengatakan seperti itu. Harta yang saya dapat itu karena ilmu kita, ilmu saya. Qarun yang kadang sering kita ikut melaknatnya, hari malah itu menilai jeleknya, kita ngikuti, mengatakan bahwa ini karena ilmu saya, karena saya hebat. Itu Qarun. Qarun. Maka tidak ada Qarun itu bisa, alhamdulillah rabbil alamin. Kenapa? Kesombongan yang dibutakan oleh harta yang begitu banyak, sehingga ini bukan karena Allah, ini karena saya. Karena ilmu yang ada pada saya, maka keberhasilan ini saya dapatkan. Sehingga Allah putus. Dan kita sering melakukan seperti itu. Kita kala sudah berumur 70 tahun. Wah, hebat Pak. Dengan sudah umur sekian masih sehat. Ayo, saya olahraganya juga rutin. Makanya lah, karena saya kan gak ada Pak. Jangan tidak kalau sudah makanya bergizi itu terus tidak penyakitan. Mestinya orang-orang kaya nggak punya penyakit. Wong desa-desa yang serba kekurangan sebab penyakit. Karena orang-orang desa mana ada mikir 4 sehat 5 sempurna. Mana ada. Di desa itu mikirnya lalapan yang mungkin tidak beli, ya kalau beli itu murah kan gitu. Tiap hari makanya dengan seafood. Itu orang desa. Seafood itu artinya ikan asin ya, gereh. Kan dari laut ya, jadi seafood. Itu sehat-sehat. Dan umurnya panjang-panjang. Orang-orang desa itu umurnya panjang-panjang. Padahal makannya pagi-pagi dengan gitu, ketela kan gitu. Jauh dari roti kan gitu. Nah, jadi tatkala kita sehat, alhamdulillah rabbil alamin. Bukan karena apa-apa. Tatkala bisa mencapai prestasi dunia, alhamdulillah ini karena pertolongan Allah. Jangan tukar pemberian Allah yang berupa harta ini, jangan kita tukar dengan keimanan yang ada dalam diri. Karena lebih berharga dari semuanya. Jangan sampai kesombongan menutupi keimanan kita. Karena apapun yang kita peroleh itu karena pertolongan Allah. Nah, jadi selalu bersikap Rahman Rahim. Walaupun kita sakit, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Dari tatkala Allah masih hidayah, masih apa musibah. Apa pelajarannya? Banyak sekali, silakan diambil. Maka tatkala sakit, jangan mengeluh. Ujung ayat tadi wa basyiri sabirin. Apa itu orang sabar? Menerima, ya Allah. Saya terima ya Allah. Musibah ini ya Allah. Tapi saya mohon ganti dengan yang lebih baik dan minta ganjaran. Kan doanya Allahumma jurni fi musibati wa khlufli khairan minha, ya Allah. Paringi ganjaran saya dari musibah ini dan minta ganti dengan yang lebih baik. Tatkala kita dikasih musibah, ujian, itu makom kita naik di hadapan Allah, naik. Ujian itu kadang dibutuhkan. Mahasiswa kalau nggak ujian mana bisa lulus. Kalau nggak, dia sudah buat skripsi, tesis disertasi, udah diuji akan cari penguji itu, cari penguji supaya mau nguji. Kemudian orang-orang lulus kan. Jadi ujian itu meningkatkan makom kita. Maka Rahman Rahim itu. Maka ada hadis, kalau Allah sayang pada seseorang, justru Allah akan mengujinya. Allah uji karena sayangnya Allah pada kita. Hilangnya kesombongan, ya Allah. Saya ini masih hamba ya. Tidak kuat menahan, menolak penyakit sekecil apapun ya Allah. Kalau engkau kehendaki pasti gini. Maka pasti ada hikmah, ada pelajaran di balik yang telah engkau berikan itu. Kalimat alhamdulillahirabbil alamin lebih besar nilainya dari apa yang kita terima. Kalau kita terima uang, berapapun uang yang kita terima,
terus ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, nilai alhamdulillahirabbil alamin lebih besar daripada apa yang kita terima. Nah, ini nilainya. Hanya kan nilainya nilai bagi orang yang beriman. Orang yang beriman ya materialistis banget gitu. Semuanya materi. Nah, jadi dua kata ini yang selalu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari menjadi hiasan hidup. Dan tatkala Rabbul Alamin, memang Allah ngatur semua, yakinlah itu Rahman Rahim Allah. Mungkin bagi Bapak Ibu yang dulu kuliah bareng, ada teman yang secara material jauh lebih sukses. Bukan salah alamat ya Allah. Matur nuwun. Saya ditakdirkan seperti ini sehingga masih bisa ke masjid. Tapi tidak mengatakan mereka salah. Enggak, itu sudah realnya, jatahnya masing-masing, ukurannya DBTW. Selalu Rahman Rahim. Makanya tatkala Rahman Rahim kita ucapkan setelah alhamdulillah Pak, apapun yang Allah berikan selalu kita husnudzon sama Allah. Ini terbaik, paling tepat. Selalu husnudzon, tidak pernah kasih peluang sehingga dalam hati kita untuk bersangka jelek sama Allah. Nah, ini alhamdulillah. Apapun, walaupun hawa nafsu kita saya mengatakan wah asem ya, itu hawa nafsu Pak, maka hilang itu kata asem itu. Ya, jadi husnudzon, jadi Ar-Rahman Rahim bukan pengulangan kata Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu surat yang pendek ada 2 ayat yang pengulangan, bukan pengulangan. Waktu kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya sebut Rahman Rahim karena bingkai semuanya Rahman Rahim. Saya meminta pertolongan itu kan Allah Rahman Rahim. Dan Rahman Rahim yang kedua setelah tahmid alhamdulillahirabbil alamin mensifati bahwa Rabbul Alamin itu semua dasarnya Rahman Rahim Allah. Siapa yang kita dapat? Kadang-kadang kita rugi kalau bisnis. Itu Rahman Rahim Allah. Sayang. Jangan sampai punya takabur. Maka Allah kasih ujian. Supaya Pak, merasa tidak berdaya di hadapan Allah. Merasa dari hamba. Kan ada abid, ada ibad. Abid, abadah ya badu abidun. Semua manusia hamba Allah. Abidun. Tapi ibad adalah hamba yang membuktikan kehambanya dengan ketaatan. Hamba, ibad. Makanya dalam ayat kalau konteksnya konteks taat itu pakai ibad. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibad. Wa za salaka ibadi. Tatkala hambaku yang taat. Jadi ibad. Itu beda sama abid. Abid itu semua manusia abid, hamba Allah. Tapi ibad, hamba yang taat. Nah, jadi 3 ayat ini kita rangkai menjadi warna dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim ngawali, alhamdulillahirabbil alamin kembali sama Allah. Rahman Rahim tidak ada satu ketentuan Allah pun yang tidak didasarkan dengan Rahman Rahim Allah. Tidak pernah ada. Walaupun buat hawa nafsu kita nilai jelek perkara itu, tapi itu Rahman Rahim Allah, yakinlah. Selalu berhusnudzon dari sana. Allah ada dalam persamaan manusia. Kalau kita husnul sama Allah, maka Allah akan akan ngasih kebaikan dalam diri kita dengan kebaikan yang berlipat ganda. Hari yang saya hormati, sudah jam 5:23 ini sudah terbit ya. Terima kasih. Mohon maaf kekurangannya. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita mulai dari bangun sampai sekarang jadi lambaran, jadi wasilah Allah mengabulkan semua doa-doa kita. Allah mengabulkan semua doa kita. Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Allah menyembuhkan semua penyakit yang sedang kita derita. Allah mensolusi semua masalah yang sedang kita hadapi. Dan Allah memberikan kemudahan dalam semua hidup kita.
tetap istiqomah di dalam ibadah, dalam berjihad sampai akhir hayat, dan bisa mengakhiri hidupnya dalam keadaan husnul khatimah, dicatat seorang syuhada, masuk jannatul firdaus tanpa hisab, ditempatkan beserta para nabi, para syuhada, mulia fi dunia, mulia fil akhirah, mulia hadapan Allah, mulia makhluk. Mudah-mudahan doa ini juga diberikan untuk semua anak-anak, cucu kita semua, saudara kita, kerabat kita, dan teman-teman kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita, Tidak akan melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya sih. Dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya, belajar.